Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kicomania, kita berjumpa lagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membahas tentang salah satu fenomena yang terjadi pada seekor burung kacer, yaitu fenomena keluarnya bulu kapas atau sering disebut juga oleh teman-teman bulu selimut pada seekor burung kacer, di mana fenomena ini sering jadi pertanyaan, kira-kira akan mengganggu kinerja kacernya pada saat dilombakan atau tidak. Jadi untuk kalian yang penasaran, yuk simak baik-baik pembahasan video kali ini. Oke Sobat Kicomania, fenomena keluarnya bulu kapas atau bulu selimut pada kacer menjadi pembahasan yang sangat menarik dan pastinya akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira fenomena ini normal atau tidak? Dan akan berdampak negatif atau tidak dengan kinerja seekor kacer pada saat dilombakan. Banyak requestan dan pertanyaan dari Sobat Kicau dan sedulur CPI untuk membahas tentang fenomena ini dalam bentuk konten video. Dan insya Allah kali ini saya akan mencoba membahasnya, tentunya berdasarkan pengalaman saya selama ini dalam merawat kacer lomba. Dan harapan saya semoga pembahasan kali ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat Kicau semua. Banyak permasalahan pada seekor kacer yang sering kita jumpai dan kita alami, yang diperlihatkan saat seekor kacer dalam keadaan tidak kondisi, seperti kacernya bagong di gantangan, kacernya nggak ngotot, ngejeda, ngejari, main gelisah, salto, dan lain-lain. Selain masalah-masalah yang terjadi di gantangan, ada juga berbagai macam penunjukan yang diperlihatkan kesehariannya oleh seekor kacer yang tidak pernah dijumpai, di mana membuat kita panik dan pusing. Belum juga selesai masalah yang satu, ini malah muncul lagi fenomena aneh yang menurutnya tidak wajar. Salah satunya yaitu fenomena keluarnya bulu kapas pada seekor kacer yang akan saya bahas di episode kali ini. Jadi fenomena keluarnya bulu kapas pada seekor kacer ini adalah salah satu bentuk penunjukan seekor kacer di mana dirinya sedang tidak nyaman atau sedang tidak kondisi. Arti tidak kondisi dalam arti luasnya yaitu ketika seekor kacer dalam keadaan tidak sehat secara fisiknya. Dan arti kata tidak kondisi ini dalam arti sempitnya adalah ketika seekor kacer dalam keadaan tidak top perform. Jadi ada dua arti di sini ya teman-teman. Nah sekarang akan saya bahas satu persatu. Untuk yang pertama, tidak kondisinya dalam arti luas, di mana kondisi seperti ini seekor kacer dalam keadaan tidak sehat secara fisiknya. Di video saya sebelumnya saya pernah membahas tentang arti sehat, fungsi sehat, dan ciri-ciri kacer yang sehat, seperti lincah, nafsu makan bagus, dan itu ditunjang juga dengan bentuk kotoran yang bagus. Kacernya responsif, bulu tidak mengembang atau bulunya rapat, kedua sayap menggapit rapat, tatapan matanya tajam atau tidak sayu, kadang kepantau mau konslet sendiri. Artinya jika si kacer sama sekali belum mempunyai kriteria kacer sehat seperti ciri-ciri di atas, banyak kemungkinan jika digantangkan si kacer tidak akan kerja maksimal, seperti maung bagong, main lasak, nerkam, ngeruji, kanibal, salto, jeda, dan lain-lain. Untuk yang kedua, tidak kondisinya ini dalam arti sempit, di mana kondisi seperti ini seekor kacer dalam keadaan tidak top perform, di mana seekor kacer ini sudah memenuhi kriteria sehat yang lain secara fisiknya.
Artinya dalam kondisi kacer tidak top perform ini masih ada kemungkinan besar si kacer bisa kerja maksimal di gantangan. Karena seekor kacer bisa kerja maksimal di gantangan secara fisiknya, tentunya juga sehat secara mentalnya dan ditunjang juga oleh beberapa faktor seperti faktor rawatan harian dan pengkondisian lomba juga harus diperhatikan untuk menunjang performa di lapangan, cuaca, dan tak kalah penting jam terbang. Lalu pertanyaannya, kira-kira fenomena keluarnya bulu kapas ini normal atau tidak? Jelas tidak normal dong, karena si kacer dalam keadaan tidak kondisi itu tadi. Jadi tidak kondisinya itu bisa karena tidak sehat fisiknya dan bisa juga tidak kondisinya itu dalam keadaan tidak top perform. Jadi harus dicari tahu dulu penyebabnya, kira-kira termasuk yang mana. Tapi kenapa ada kacer dengan kondisi keluar bulu kapas tapi masih kerja maksimal di gantangan? Karena kacer tersebut termasuk dalam keadaan tidak kondisi dalam arti sempit atau kasusnya ringan. Karena dalam kondisi tidak top perform tadi, seperti yang saya jelaskan tadi. Artinya kacer tersebut sudah dikatakan memenuhi kriteria ciri-ciri kacer sehat yang lain secara fisiknya dan juga pastinya mempunyai jam terbang yang sudah mumpuni, yang didukung dengan pola rawatan dan pengkondisian lomba yang pas sesuai kondisi kacer dan cuaca saat itu. Jadi maksud saya, jangan hanya melihat satu penunjukan untuk memvonis masalah pada seekor burung kacer agar tidak di PHP. Karena kondisi kacer minus suhu tubuh, kacer over suhu tubuh, kacer kurus atau nyilet juga mau seperti itu. Untuk kacer nyilet ini dalam kondisi sudah parahnya, karena selain peningkatan suhu tubuh, metabolismenya juga pasti terganggu karena kurangnya asupan nutrisi dan over rawatan hariannya, seperti over umbar dan over jemur yang tidak sesuai dengan kebutuhan kacernya. Untuk memastikannya dengan cara menganalisa dari rawatan harian sebelumnya yang sudah diterapkan dan dipadukan dengan penunjukan lain yang diperlihatkan oleh kacernya. Misalkan, selain bulu selimut keluar, kok si kacer menunjukkan sering gemeteran saat diablak, tapi saat dikerodong kok tidak. Setelah diberikan jemur kok bulu selimutnya nggak nampak, tapi begitu cuaca dingin kok keluar lagi. Penunjukan lain, bulu sering mengembang pada saat cuaca dingin. Berarti jelas itu kondisi minus suhu tubuhnya. Lalu misal jika selain bulu kapas yang keluar, kok ada penunjukan lain. Si kacer ngacak fur, minumnya boros, terpantau kotoran kecil kering sampai berair. Jelas, berarti itu adalah over suhu tubuh. Lalu misal lagi, selain kacer keluar bulu selimut, kepantau nafsu makan fur dan makan jangkrik kurang lahap, tetapi makan krotonya sangat lahap sekali. Bulu mengembang, banyak diam dan bisu. Si kacer terpantau lesu dan kepantau juga matanya cekung. Saran saya, cek pegang kacernya, pastikan kurus atau tidak. Jadi memvonis sesuatu itu harus dipadukan dengan penunjukan lain agar tepat sasarannya dan kita lebih mudah menentukan solusi rawatan selanjutnya. Lalu untuk solusinya, yang pertama, jika bulu kapas keluar karena tidak sehat secara fisik, untuk masalah yang pertama yaitu dikarenakan minus suhu tubuh atau OB. Solusinya dengan rawatan dingin yang standar saja.
Misalkan mandi pagi seminggu 1-2 kali, jemur pagi setelah mandi seminggu 2-3 kali, berikan umbaran seminggu 2 kali, maksimal 1 jam saja. Berikan jangkrik maksimal 5 pagi, 5 sore, dan harian di full kerodong, kondisikan di ruangan yang nyaman. Dan untuk solusi kondisi kacer over suhu tubuh atau over emosi, kurang birahi dan hilang birahi. Solusinya dengan rawatan panas yang standar saja dulu. Misal mandi tiap sore atau malam, jemur minim seminggu 2 kali maksimal 30 menit, atau sampai tanpa jemur dulu jika kasusnya parah seperti over emosi dan hilang birahi. Pemberian jangkrik maksimal 3 pagi 3 sore saja. Artinya bisa diberikan 3 pagi 3 sore, atau 2 pagi 2 sore, atau 1 pagi 1 sore, atau sampai 0 EF atau 0 jangkrik. Berikan kroto seminggu 2-3 kali 1 sendok makan. Harian di full kerodong longgar atau sleting kerodong dibuka. Penempatan di ruangan yang sejuk dan nyaman. Dan baiknya si kacer diisolasikan agar hasilnya bisa maksimal. Untuk solusi masalah yang lain, yaitu kondisi kacer yang kurus atau nyilet. Solusinya, berikan mandi 2 hari sekali, waktunya sore, tanpa jemur. Jika nggak ada masalah dengan makan jangkrik banyak, artinya misal setelah makan jangkrik lebih dari 5 ekor, kacer respon langsung gelisah sampai kanibal. Berarti jangkrik minim saja, maksimal 3 pagi 3 sore. Tetapi jika nggak ada masalah pada saat si kacer makan jangkrik banyak, berikan jangkrik sekuatnya makan pagi dan sore. Berikan perutnya saja agar mudah dicerna. Berikan kroto seminggu 2-3 kali setengah cepuk sampai 1 cepuk besar. Dan harian full kerodong longgar, penempatan di ruangan yang sejuk. Di sini intinya untuk perbaikan nutrisi si kacer dalam tahap menyehatkan kacernya. Jadi ini bukan settingan ya teman-teman. Dan lakukan pengkondisian seperti itu sampai membaik. Lalu yang kedua, solusi untuk seekor kacer yang sedang mengalami bulu kapas keluar karena tidak top perform. Jadi kondisi seperti ini mengarah kepada keadaan di mana seekor kacer yang belum sehat 100%, tetapi sudah mempunyai kriteria syarat sehat yang lain. Misalkan nafsu makannya bagus, bentuk kotoran pun juga wajar, kacernya kepantau lincah, responsif, bulunya tidak mengembang. Tetapi ada kendala di bulu kapas yang keluar dikarenakan kondisi suhu tubuh yang dominan tinggi. Kepantau hariannya si kacer masih galak, terkadang masih gelisah, terkadang juga kepantau masih matukin kakinya sendiri. Jadi kondisi seperti ini sebenarnya belum dikatakan siap untuk dilombakan. Seperti kacer saya yang ada di video ini. Kepantau bulu kapas yang sebelah kanan selalu keluar saat suhu tubuhnya mulai naik. Kebetulan sudah 2 hari ini kacer saya ini belum dimandikan dan sore ini jadwal mandinya. Tetapi ini masih bisa dimaksimalkan jika sang perawat bisa mengkondisikannya saat eksekusi di lombanya. Apalagi didukung jam terbang yang sudah mumpuni dan merupakan salah satu kacer yang bandel. Artinya si kacer mempunyai bawaan fisik dan daya tahan tubuh yang bagus. Saya yakin si kacer masih mampu kerja maksimal di gantangan. Lalu untuk solusi kacer kondisi seperti ini sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan rawatan harian. Misal untuk pemandian bisa ditambah seperti mandi tiap sore dan durasi jemur dikurangi atau sementara jangan dijemur dulu.
Untuk extra fooding samakan saja dari sebelumnya. Dan harian di full kerodong longgar. Dan perhatikan penempatan harian, kondisikan di ruangan yang sejuk, banyak sirkulasi udaranya untuk menjaga suhu tubuh si kacer tetap stabil. Oke Sobat Kicau Mania, jadi itu tadi pembahasan tentang fenomena keluarnya bulu kapas atau sering juga disebut oleh teman-teman bulu selimut pada seekor burung kacer. Dan sudah saya bahas tuntas. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Dan jika teman-teman ada yang masih belum paham dan kurang jelas dengan pembahasan kali ini, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Oke, sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya, masih tentang seputar permasalahan dan perawatan pada burung kacer. Salam Kicau Mania, salam sukses untuk kita semua.